Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat, afiat, panjang umur, dan semoga Allah taala selalu berikan nikmat seperti ini hingga hari-hari ke depan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan juga salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga besarnya, para sahabatnya, selaku kita yang insya Allah mudah-mudahan selalu dipandang oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan kepada para guru-guru kita yang telah hadir, para guru kita bersama, yaitu Habibana Abdullah bin Ali bin Yahya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kehadiran salah satu murid dari guru mulia kita, yaitu Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu Al-Habib Alwi bin Tuhir Al-Hajjaj. Semoga guru-guru kita Allah Ta'ala berikan keistiqomahan dalam perjuangan dakwahnya, Allah berikan kesehatan, afiah, panjang umur, gugur segala niat hajatnya. Amin
ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula para jamaah yang sudah hadir, bapak-bapak, tokoh masyarakat, para jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari dapat hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu untuk kita dan menambah taat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi langsung aja tanpa berpanjang lebar kita minta kepada yang pertama guru kita Alhamdulillah Abdullah bin Ali bin Yahya untuk menyampaikan kajian yang sebelumnya. Maka dari itu kita minta waktunya fa'alaihi tafadhol sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah bi alim iftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Rasulullah Salabenda Bogor, bil khusus yang hadir maupun yang menyaksikan live streaming, juga kita hormati, kita muliakan guru kita semua Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dari Megabendung ya? Bogor ya? Dari Bogor. Kalau kata orang Bogor mah kurang sadayana orang Bogor. Jadi kita orang Bogor semuanya ya. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis rutinan yang bulanan. Dan juga di sini saya infokan setiap malam Kamis ya, berarti besok habis maghrib sampai isya kita ngaji ya. Ibaratnya ngisi waktu maghrib ke isya. Alhamdulillah udah 2 kali pertemuan. Ya, ada kitab yang tipis terkait dengan hukum-hukum masjid supaya bisa kita bagaimana memampukan masjid. Alhamdulillah kitab ini sudah direstui oleh Habib Umar bin Hafid. Namanya kitab daripada tadi Mukmin As-Sajid ya, hukum masjid. Mudah-mudahan bagi yang bisa hadir. Jadi baik bapak atau yang anak muda, besok Rabu pada maghrib sampai isya kita ngisi dengan hadir majelis ilmu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melanjutkan daripada kajian yang kemarin di Majelis Rasulullah Salabenda ini. Kita ngaji tentang adabul kasab wal ma'as ya, tentang bagaimana kita ini ada bentuk mencari nafkah atau bekerja ya, usaha. Ya, kita perlu yang namanya hidup ya, perlu uang juga ya, tetapi harus bagaimana ada ragu-ragunya. Jangan ya, dikejar tuh dunia terus ya, tetapi kita lupa sholat terkadang ya, atau sampai mengakhirkan sholat, akhirnya sholat gitu ya. Bahkan mohon maaf yang meninggalkan puasa ya, sampai mungkin ibaratnya ya umurnya bukan yang terlalu berat gitu, sampai dikit udah nggak puasa gitu ya. Kalau udah berat banget ya itu beda lagi umurnya ya. Jadi intinya Imam Ghazali itu dalam kitabnya tadi Ulumuddin Adabul Ma'as wal Kasab, beliau mengatakan manusia ini ada 3 golongan. Ada berapa? Ada 3 golongan. Yang pertama rajulun syaghalahu asybu ya an ma'adihi fa huwa minal khasirin. Jadi ada orang yang dia sibuk ya, sibuk dengan urusan dunia ya, baik apapun lah, baik cari rezeki atau dia sibuk dengan dunia, mau ngobrol apa yang penting perkara dunia, tetapi ya dia lupa terhadap perkara akhirat. Ini orang bagaimana? Bahwa minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Benar itu ya, rugi. Dia dunia dikejar tetapi lupa akhirat. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita ini secara umum rezeki Pak sudah ditakar, sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap yang di bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, itu sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti Pak bisa makan Pak, ya. Enggak ada yang makan seminggu itu enggak ada Pak. Pasti bisa makan lah, minimal kalau kita mau bakwan juga udah alhamdulillah. Makan itu nggak harus nasi aja, ya Pak. Yang penting dia ada yang masuk, dia makan, dia minum, dia makan. Itu rezeki secara umum. Ya, kalau kita jadi kelaparan apa tuh di Gaza, kasihan, nasi susah, itu baru benar-benar kelaparan. Kita alhamdulillah, ya kita nongkrong ke depan dikit, tiba-tiba ayo ngopi bareng gitu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia ini masya Allah orang-orangnya santun, kadang gampang berbagi. Nah itu ada rezeki secara umum. Tetapi ada rezeki yang khusus Pak. Ya kata Imam Haddad itu. Jadi kalau orang dapat rezeki umum cuma satu tadi, yang penting dia alhamdulillah dapat lah ya tentang jasmanian. Tapi kalau orang yang hadir di majelis ilmu ya baik di masjid dia gunakan dengan hal yang baik, itu dapat dua rezeki. Artinya rezeki yang umum dapat, rezeki yang khusus dia dapat. Apa artinya kata Haddad? Itu rezeki yang khusus itu bagaimana? Dia dapat keberkahan Pak. Di dalam rezekinya ada keberkahan. Apalagi dimudahkan Pak dalam mencari usaha. Ya, dalam bekerjanya dagangnya penuh keberkahan. Itu seperti itu Pak. Apalagi kita punya anak, mondokin anak jadi mana pesantren, itu insya Allah Pak dimudahkan. Mungkin anaknya yang nggak pesantren ya, dia hadir majelis ilmu, insya Allah dimudahkan daripada rezekinya. Jadi dapat dua rezeki khusus. Nah, kalau kita hanya sibuk dengan perkara dunia tetapi lupa kepada akhirat, maka termasuk orang-orang yang merugi Pak. Karena dunia itu Pak, buat apa ditimbun terus ya Pak? Ya mohon maaf kita semua bakal wafat. Ntar jadi apa? Jadi bahan rebutan. Ya kalau kitanya tidak memberikan pendidikan agama, ya pasti bakal rebutan Pak. Mohon kayak sekarang ya, mohon maaf banyak yang ini wakaf akhirnya karena gak ada pendidikan agama, akhirnya masjid di mana tuh Pak? Dijual. Ya, jadi pentingnya pendidikan agama. Jangan sampai kita sibuk dengan pendidikan formal, tapi lupa yang namanya agama, yang namanya akhlak, yang mana itu sholat dan bagaimana itu puasa, ya itu penting Pak. Ya, ada kepada orang tua, kepada yang lainnya itu penting. Jangan sampai secara harta dia bagus, secara akhlak dia tidak bagus. Jadi jangan sibuk terus kepada dunia. Tetap ada waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sibuk kepada dunia lupa akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Golongan yang kedua kata Imam Ghazali, rajulun syaghalahu ya ma'aduhu an ma'asyi fa huwa minal faizin. Ada golongan manusia yang dia sibuk dengan perkara akhirat, tetapi ya di sini dia sedikit dengan perkara dunia. Ini termasuk orang yang beruntung juga. Tetapi ini tingkatannya para nabi Pak. Nabi juga dengan ibadah ya, bahkan Nabi Muhammad sampai 3 hari tidak makan ya Pak, diganjal batu ya di sarungnya tuh Pak ya. Tingkatannya para sahabat Pak, tingkatannya para tabiin, para aulia. Ya kalau kita ya untuk seperti itu zaman sekarang mungkin agak repot juga Pak ya. Karena zamannya berbeda dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen jadi ini ya minimal ya benar-benar tawakal dulu ya. Tiba-tiba ada yang ngasih seperti itu. Jadi ini tingkatannya para nabi, para sahabat, para tabiin, para aulia. Kita termasuk orang-orang yang derajatnya ya tinggi juga. Al-faizin, orang yang beruntung. Tapi ada golongan yang ketiga dalam Ghazali, rajulun yang syaghalahu ma'ashu lima'ani, orang yang sibuk perkara dunia tapi untuk perkara akhirat. Artinya Pak, dia seimbang. Nah ini fahuwa minal qasirin, orang yang cermat, seimbang Pak, bisa mengatur waktunya, ya mengatur manhajnya. Dia kerja juga, ya ibadah juga Pak. Jangan sampai kita ini ya 24 jam dengan kerja tetapi lupa terhadap ibadah. Jadi ini orang yang cermat. Nah kita jadi golongan yang ketiga ini Pak ya, karena kita kepada Nabi bahwa kita ibaratnya
alhamdulillah ibadah sholat tetap waktu juga alhamdulillah, ya syukur-syukur ditambah dengan apa? Dengan perkara sunnah. Nah, jadi kita jadi golongan ketiga ini ya dengan kerjaan juga apapun kerja yang halal. Kenapa harus yang halal? Ya karena apa yang masuk ke perut kita nanti apa akan ada berpengaruh Pak terhadap daripada anggota tubuh kita. Kalau makanannya yang halal ya nanti akan ngaruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan yang haram atau yang kagak jelas syubhat itu bisa ngaruh juga Pak. Awal akan berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ya ini malas deh, dicek dulu makanannya Pak. Khawatirnya ada unsur haram, ada unsur yang subhat. Jadi kita ini cari yang halal Pak. Cuma cari yang apa? Yang tidak halal itu banyak, tetapi tidak ada keberkahan. Malah efeknya madarat bagi kita. Yang penting Pak, kata Habib Omar itu bin Hafid, beliau itu pernah bilang, kalau kalian nyari rezeki untuk yang kiranya sekedar cukup untuk kalian nih, ya cukup untuk beli ini, ya ibarat cukup kebutuhan tercukupi, ya ibaratnya nggak harus yang tinggi banget lah. Penting nikmat alhamdulillah itu pasti bakalan cukup. Tetapi kalau kata beliau, kalau kita mencari rezeki di luar kebutuhan kita, artinya kebutuhan yang lain udah tercukupi, kita pengen maksa lebih, ya ibaratnya buat sedekah bisa, buat anak udah, tapi pengen lebih dari ini nih. Kalau bahasa sekarang mah apa? Gaya-gayaan gitu Pak ya, sombong-sombongan, biar paling lebih bagus lah. Nah ini kita terus, ini nggak bakalan apa? Nggak bakalan habis-habis, kalau cukup Pak. Merasa tidak cukup. Artinya apa? Carilah rezeki yang cukup. Ya cukup apa untuk diri kita dan juga keluarga kita. Makanya para ulama tarikh itu pernah bilang, kalau dari rezeki yang barokah, rezeki yang cukup, jangan yang banyaknya aja. Jadi kalau banyak nggak cukup, ya apa nantinya nggak cukup. Ya nggak cukup. Ya makanya mudah-mudahan kita bisa jadi orang cermat, ya, yang menyeimbang nih, fokus dengan perkara dunia juga dan juga fokus dengan perkara akhirat. Ibaratnya kita kan sering dengar investasi dunia ya, jangan lupa investasi akhiratnya dengan amal ibadah kita dan juga amal soleh kita, dengan sedekah, dengan bantu orang, dan kita berdua investasi dunia dapat, ya akhirat juga dapat. Ya mudah-mudahan dari yang tiga ini kita bisa manfaatkan, apalagi sisa umur kita. Ila Nabi Umar Nabi Muhammad ini antara 60 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan di hari ini masih momennya di akhir Syawal masuk Dzulqa'dah, ya kita mengucap juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua kembali aidin, kembali apa? Kembali taat, kembali. Karena esensi dari Ramadan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah Ramadan malah makin menjadi jadi artinya bahan makin ketemu Ramadan ditambah lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dengan kita mengaji, bukan pakai baju takwa, bukan pakai mukena. Itu mukena itu hanya casing saja Pak. Ya, yang penting itu hati kita, ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini setiap ada muter bulanan, setiap malam Kamis kita di sini kita hadir Pak. Yang penting kita sama-sama ini Pak. Jadi ibaratnya jadilah hidup yang baru bermakna. Jangan sampai hidup ini apa yang sia-sia gitu Pak. Ibaratnya ngambang gitu ya. Kita pernah namanya asupan rohani. Jasmani kita udah, jangan lupa asupan rohani. Yang mudah-mudahan singkat ini manfaat sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita ya yang cukup dengan perkara dunia juga, sibuk dengan perkara akhirat, supaya kita Pak jadi orang-orang yang apa lebih taat kepada Allah SWT, jadi orang-orang yang penuh keberkahan dan juga penuh makna, ya mudah-mudahan manfaat. Juga yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia berusaha dengan sebenar-benarnya, dibantu dengan sebanyak-banyaknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menentukan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita hadir di majlis yang mulia, majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Makanya orang-orang yang hadir majlis biasanya hatinya tenang. Kalau misalkan hatinya nggak tenang, berarti dia masih belum connect sama malaikat, masih belum connect sama majlis. Kenapa bisa begitu? Ya karena udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ente pengen tahu ente punya zikir itu benar, hadir majlisnya kita itu benar, baca maulid kitanya benar, sholawatnya, istighfarnya atau bantu orang itu masuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat ada ketenangan atau enggak. Kalau misalkan tenang berarti zikirnya benar. Kalau misalkan tenang, ya dia pasti namanya disebut sama Allah, sama para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kita sering dengar. Allah Subhanahu wa taala bilang sama para malaikat, wahai malaikat, apa yang kamu dapati di majlis-majlis ilmu bersama hamba-hambaku? Apa yang mereka ingin, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka minta. Dalam hadis sahih, ya Allah, mereka itu sedang berzikir, mereka minta masuk surga, mereka minta supaya selamatkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala dikasih. Terus ada orang masuk majlis, niatnya salah. Masuk majlis niat salah. Kenapa? Dia masuk majlis bukan mau zikir, cuma mau duduk aja santai. Pas ada majlis dia udah, yang penting bisa duduk santai. Atau datang majlis ya karena dia mau ada kebutuhan yang lain. Pokoknya dia masuk majlis bukan untuk zikir, bukan untuk Allah. Ada hal yang lainnya yang dia mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hadir majlis semuanya
dosanya diampuni. Mereka bilang ada yang nggak hadir tuh, ya Allah si fulan namanya disebut, namanya disebut. Orang yang hadir majlis dengan namanya, yang niat dengan namanya, tapi niatnya dia salah, disebut sama malaikat fulan bin fulan. Suatu kemuliaan ente disebut di depan orang-orang baik, hebat. Kalau kita ada orang suka bagi-bagi, nama kita disebut, ya udah dia bakal bilang udah kasih buat sebulan sekalian. Itu orang yang dermawan. Kita tahu dia ini orang butuh, ya kasih aja deh. Apalagi disebutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti lebih. Kata Subhanahu wa taala, walaupun dia masuk majlis niatnya salah, tetap dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia masuk tempat yang berrahmat, ke tempat yang penuh dia, ya Allah kasih sama orang yang seperti itu walaupun dengan niat yang salah. Bagaimana dengan orang yang masuk dengan niat yang benar? Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu, ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala hadir ke majlis zikir, majlis yang nanti kalau di akhirat kita dikumpulkan, kita bakal bangga. Kita bakal nyebutin, coba tiap hari kita hadir majlis taklim. Tapi sekarang kita nggak rasa, di dunia nggak ngerasa. Udah yang kita ngerasa kebutuhan duniawi. Itu yang kita rasa kebutuhan duniawi. Oh, harus ini, harus itu, harus kerja, harus punya rezeki, harus ini. Tidak. Ketentuan yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya sedikit yang Allah pilih untuk dia beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama bilang al-abdul mahdud. Para ulama bilangnya orangnya al-abdul mahdud, al-abdul mahdud, benar-benar murni hamba. Benar-benar murni hamba, gak ada sangkut pautnya sama orang. Dari awal dia balik sampai dia meninggal, dia yang dia pikirin zikir sama Allah Subhanahu wa taala, gak mikirin yang lain. Jarang orang seperti ini, jarang. Tapi yang hadir majlis zikir ingat sama dunia banyak. Yang pentingin agama tapi apanya mengurusin dunia juga banyak. Tapi yang benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala sedikit. Dan orang yang berzikir sama Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang diizini untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang murid atau orang awam, dia datang gurunya, wahai guru, doain biar amal ibadah kita diterima. Dia bilang gitu sama gurunya. Si gurunya bilang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kamu orang yang beribadah kecuali Allah pengen nerima ente punya ibadah. Ente ibadah berarti Allah pengen nerima ente punya ibadah. Tatkala dia datang dengan pengharapan supaya doanya itu digubun, amal ibadahnya diterima, dan dia ngerasa dia punya ibadah kurang, minta tolong Allah sama orang soleh, doa supaya ibadahnya diterima. Apa kata si guru? Kamu dengan keadaan
dia beribadah. Tapi kalau misalkan orang dia ibadah dengan kekuatannya dia, nggak mungkin. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya Allah katanya, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan saya kepada diri saya walaupun satu kedip mata. Maksudnya apa? Kita punya kebiasaan, kita nih orang sehat, ya. Contohnya gimana? Kita sekarang sebagaimana pulangnya datang ke masjid bisa jalan, berarti pulang juga kita bisa, ya kan begitu. Tapi kita lupa bahwasanya kekuatan itu dia berinya Allah. Berapa banyak anak muda nggak bisa jalan? Berapa banyak orang tua sakit tapi dia maksain? Banyak, iya kan? Tatkala kita, oh anak saya masih sehat, bisa sana bisa, berarti dia bersandar ingin mengamalkan sesuatu kepada kekuatan dia karena dia kuat, bukan karena Allah yang memberi kekuatan. Kata Habib Abdul Haddad, ya Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan dalam ayat ini ila nafsi takilni ila dhurrin wa auratin wa dhanbin wa khati'atin wa inni la adhiku ila birahmatik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, katanya, kalau misalkan kamu sandarkan saya kepada diri saya, maksudnya apa? Kamu membuat saya lupa bahwasanya hakikatnya semua dari Allah, dan saya mengandalkan kekuatan yang Engkau kasih sehingga saya lupa sama Engkau. Ya Allah, berarti saya ini telah bersandar kepada jiwa yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan. Dan saya, ya Allah, gak percaya sama diri saya. Saya gak percaya sama diri saya. Kenapa? Karena bisa saja hilang dalam sekejap. Tapi Engkau, ya Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Terus dari awal sampai akhir, kuat. Beda sama kita, kekuatan kita ada banyak. Lahir kita gak kuat, gede ada kekuatan, muda kuat, panjang umur aja. Umur 60, 70 suruh bawa 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo bisa. Waktu dia masih muda dia bisa 10 kilo kanan, 10 kilo kiri. Tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala udah, kekuatan manusia itu telah ada waktunya muqayyad, terikat. Kenapa? Karena memang manusia Allah ciptain banyak kekurangan. Al-kamal, kesempurnaannya hanya adanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya Allah, kalau saya ini gak percaya kecuali dengan rahmat kamu. Kalau misalkan dalam satu amalan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, udah semuanya beres. Yang kurang jadi sempurna, yang salah jadi benar. Kenapa? Karena Allah yang ngasih rahmat, Allah yang pengen, bukan kita yang pengen, Allah yang pengen. Terus Habib Abdul Haddad, waghfirli wa tub alaihi, ya Allah ampuni dosa saya dan terima taubat saya. Kita sekarang nih hadir di sini, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketentuan dari Allah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala seseorang menghadiri majelis taklim, berarti dia itu ikatan batinnya nur la ilaha illallah yang ada di dalam dirinya akan semakin kuat. Pasti kuat itu. Walaupun badan melemah, tapi ikatan batin kuat. Kenapa bisa kuat? Karena dibarengi dengan amal ibadah. Sampai ada salah satu sahabat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Rasulullah dan tanya, ya Rasulullah, dijawab Rasulullah, dia bilang, ala ukhbiruka bi rasil amri kulli. Wahai Mu'adz, mau enggak saya kasih tahu ya kepalanya agamanya Allah Subhanahu wa taala, urusan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepalanya apa tuh? Bala ya Rasulullah, saya pengen mendapatkan sesuatu yang mulia, yang sangat mulia di sisi Allah. Dengan adanya amalan ini ada semuanya. Kalau nggak ada amalan, semuanya habis. Apa katanya? Al-Islam. Rasul amri al-Islam. Jaga keislaman. Jaga syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika ada dalam diri seseorang syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti semua amalan yang dia bakal kerjakan bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada syahadatu an la ilaha illallah di dalam dirinya, dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau haji, dia mau puasa, dia mau sedekah, dia mau nolong orang, habis semuanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman sama orang yang beramal saleh. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Selagi dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Apapun yang dia amalin udah langsung, tatkala ada dia kafaru min ahli kitab wal musyrikin min ahli kitab, ya, dia tahu bahwasanya di dalam Al-Quran, di Taurat, Injil, Zabur tentang Nabi Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kufur, habis semua. Langsung kata Allah, finari jahannam. Langsung. Nggak ada pembahasan lain dah. Beda sama orang yang beriman. Beriman dulu. Habis beriman, beramal. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Terus apa? Jazaa'uhum inda rabbihim. Dibahas sama Allah. Dia orang baik, nanti orang baik. Apa kata Allah? Allah berasal dari Allah Subhanahu. Al-kafir minal ladzina kafaru adzikru musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Langsung jawabannya min ahlil kitab wal musyrikin, ya, langsung fi nar jahannam. Beres amalannya ini, kata ulaika hum syarrul bariyah. Beres. Tapi orang mukmin, orang beriman enggak? Itu. Dengan kita menjaga syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti kita memiliki kepala suatu amalan yang mana semuanya itu bakal hidup kalau misalnya kepalanya. Orang bisa potong kaki, potong-potong,
masih hidup, tangannya kepotong bisa hidup, kepala matanya, hidungnya, mulutnya masih hidup. Tapi kalau misalkan udah kepalanya nggak ada, gitu. Nah, dengan kita hadir di majelis ini, ya pasti akan kuat syahadatu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pasti kuat itu mah. Kenapa? Karena dengan kita hadir majelis di situ bertambah ilmu tentang kalimat la ilaha illallah secara disengaja atau tidak, dirasakan atau tidak. Pasti itu mah. Kita tunduk sama orang-orang yang punya keyakinan kuat sama Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita punya amalan itu ikut jadi kuat. Bukan karena kitanya kuat, enggak. Karena dia punya amalan kuat bisa mempengaruhi orang. Contohnya siapa? Ya contoh yang lebih jelas, guru kita almarhum Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Udah nggak meninggal, udah pindah alam, tapi saking kuatnya hubungan beliau sama Allah Subhanahu wa taala, majelisnya bersambung, majelisnya terus, bukan hanya terus berkembang, bukan hanya terus berkembang, berarti tatkala berkembang berarti banyak lagi orang melebihi dari zaman beliau. Cuman seperti itulah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nampaknya agamanya Allah Subhanahu wa taala kelihatan jelas, kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi ada tapinya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap masa, setiap zaman itu agamanya Rasulullah SAW pasti tersebar. Pasti. Cuman tersebarnya itu kelihatan atau enggak terkadang. Pernah Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad ini mimpi. Di mimpi itu ada cahaya, ada lihat pohon. Ya. Cahaya itu berasal dari bumi, cahayanya sampai menerangi dunia dan seisinya dan langit seisinya. Setiap waktu itu cahaya semakin terang, semakin bertambah. Cuma terkadang redup. Tapi tatkala tatkala muncul lagi cahayanya bukan seperti itu, semakin luas, semakin terang, semakin lebar. Terus banyak orang yang bergantungan di pohon itu, dan saya mau bergantungan di pohon itu nggak bisa, nggak nyampe. Yang lain megang itu pohon bisa, kakeknya Nabi mau megang itu nggak bisa. Besoknya Sayyidina Abdul Muttalib ini datang ke seterang, dibilang bakal keluar dari keturunan kamu Nabi akhir zaman, yang mana dia akan membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Itu agamanya Nabi Muhammad semakin tersebar. Cuman pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk orang yang menyebarkan agamanya Allah atau enggak? Agamanya pasti tersebar, cuman kitanya termasuk orang yang menjadi orang yang nyebarin agamanya atau enggak? Maksudnya apa itu? Ada orang yang bergantungan di pohon, katanya itu orang-orang yang ikut ente punya keturunan. Kok saya nggak bisa? Ya, kamu nggak dapetin zamannya. Meninggal kakeknya Nabi, Nabi Muhammad umur 8 tahun, gitu. Nah, dengan kita hadir di majelis ini, ya,
kita kuatin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan lagi hubungan kita sama Nabi besar Muhammad. Kita kuatkan lagi hubungan kita sama guru-guru kita. Kita kuatkan lagi hubungan kita sama orang-orang soleh. Kita kuatkan lagi hubungan kita sama umatnya Nabi besar Muhammad. Kita kuatkan lagi hubungan kita sama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dari benda padatnya, dari hewannya dan lain-lainnya. Dengan apa? Dengan kita menjalankan syariatnya Nabi besar Muhammad. Gitu. Dibilang katanya. Kenapa ikan di laut? Ya, ikan di laut. Dia memintakan istighfar untuk orang-orang alim. Kenapa? Karena orang alim ini orang yang tahu penerus baginda Nabi besar Muhammad. Dia itu mengajarkan umatnya Nabi untuk berbuat baik pada setiap sesuatu. Sampai kalau mau nyembelih itu pakai pisaunya yang mana? Yang tajam. Kenapa? Biar cepat mati langsung. Jangan pakai pisau yang nggak tajam, kesian. Dua-duanya sama, ini harus mati, mau nggak mau harus mati. Tapi diajarin sama Nabi besar Muhammad, Inna Allah akan Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada setiap sesuatu. Contoh, kita punya kunci atau punya tas atau punya apa, ya kan? Kalau mau naruh, ya taruh yang benar. Bebas aja, saya mau lempar ini tas, saya mau lempar, mau ini, bebas. Tapi kalau tiba-tiba orang-orang melihatnya gimana tuh? Itu orang kalau misalkan naruh tas langsung bebas. Mending kalau kelemparnya bingung. Lalu bingung juga lihatnya. Kenapa nih orang tiba-tiba begini, sakit apa? Nggak apa gitu kan? Tapi tak kalah cara naruhnya api, dibilang, wah ini orang api. Gitu. Semuanya kembali, makanya semua makhluk itu mendapatkan faedah dari orang penerusnya Nabi besar Muhammad. Kalau misalkan binatang yang ada di laut dapat manfaat dari penerusnya Nabi besar Muhammad, apalagi kita manusia. Apalagi yang dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih hati, dikasih mata, dikasih kuping, dikasih hidung, dikasih mulut. Sebab Allah Subhanahu wa taala pasti lebih bermanfaat lagi. Apa itu? Dukhulul jannah, masuk surga. Masuk surga. Begitu maksudnya, tatkala kita hubungan kita baik sama seseorang, khususnya sama penerus Nabi besar Muhammad SAW, mereka akan mengarahkan kita ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita di majlis ini bisa menguatkan kalimat la ilaha illallah yang ada di diri kita, hidup dalam keadaan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khususnya berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal akhir kalimat kita mungkin kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Mari sama-sama angkat tangan kita, minta dalam hati dengan yang khusyuk, yang fokus. Mudah-mudahan ya hajat duniawi ukhrawi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li nati man awsafahu dhil qulub dhail jada. Wallahu
قد أتى عليه فما يستوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ ابتدجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فأجب دعوانا أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرى أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا خطانا واسلك بنا في نهج المصطفى من حبيب خطانا أرنا بيض منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن وهلنا والمحسنين ومن أجاب جاءنا وذوي الحقوق وظالمنا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق رسولنا واسمع بفضلك يا سيد دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وحسننا إلى الممات وأصلها وكفانا يا رب واجعلنا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجعلنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجعلنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت يوسف قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kita doakan untuk yang sedang sakit kesulitan keluarga iklim ada yang pulang tetap diurutkan saat ketika para keluarga yang sedang sakit mudah-mudahan dengan sehat afiat bagi kamu sekalian Allah SWT dan mudah-mudahan Allah mudah-mudahan jami'an syahadu بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya sedikit pengumuman. Alhamdulillah update terkini hubungan perihal kegiatan hauliyah dari guru besar kita ibadah